Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersilaturahmi bersama baik secara online maupun offline. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bapak Dr. Haji Fauzi dan Bapak Dr. Haji Salamun. Perkenalkan, nama saya Lasundari, NPM 22040016. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota. Berikut adalah profil anggota dan pemaparan hasil materi dari kelompok 3 yang membahas tentang orientasi sumber daya manusia. Dan untuk selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 program manajemen pendidikan Islam State Pringsewu dengan tema orientasi sumber daya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam proses bab ini yaitu kita akan membahas tentang orientasi sumber daya manusia yang pastinya pembahasan ini nantinya akan berhubungan bagaimana di dalam sumber daya manusia, di manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa hal tahapan-tahapan orientasi guna untuk mempersiapkan calon sumber daya manusia atau calon karyawan atau di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan guna menghasilkan sebuah karyawan yang loyal, pastinya menghasilkan seorang staf yang memiliki kemampuan, attitude untuk mengembangkan perusahaan dan organisasi. Apa itu sebenarnya MSDM atau sering kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia? Nah, ini ada beberapa ahli yang mengatakan dari beberapa kajian riset dari baik jurnal ilmiah atau dari buku itu menjelaskan bahwasannya yang dikatakan sebagai MSDM atau manajemen sumber daya manusia ada suatu proses memahami berbagai masalah dan ruang lingkup karyawan, terutama pegawai, buruh, kemudian manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas lembaga pendidikan, organisasi ataupun perusahaan. Nah, ini definisi daripada MSDM menurut Zulkifli Rusdi pada tahun 2016. Selanjutnya menurut Hasibuan pada tahun 2019 dalam kajian artikelnya mengatakan manajemen sumber daya manusia dapat diartikan ilmu dan seni, ya, mengatur hubungan dan peranan, ya, tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Nah, ini menurut pendapat Hasibuan pada tahun 2019. Orientasi sumber daya manusia maksudnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa ahli mengatakan bahwasanya orientasi adalah aktivitas sumber daya manusia yang memperkenalkan, ya, ini memperkenalkan karyawan, staf, ya, atau yang akan, ya, memberikan nilai dampak kepada organisasi, kemudian kepada tugas-tugas yang dikerjakan atasan dan kelompok kerjanya. Nah, ini menurut Marwansyah tahun 2010. Jadi yang dikatakan sebagai orientasi adalah aktivitas sumber daya manusia yang memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi dan kepada tugas-tugas yang dikerjakan. Dan orientasi, ya, menurut Tuan Effendi Harja, ya, tahun 2002 mendefinisikan orientasi dengan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru dan peran-peran mereka. Organisasi dapat menyebabkan kebijaksanaan, peningkatan kinerja pegawai individu dalam sebuah perusahaan. Nah, ini pentingnya kita melakukan orientasi atau sistem magang, gitu ya. Nah, di sini dapat saya simpulkan
Orientasi yaitu adalah bagaimana kita memperkenalkan hal baru kepada karyawan atau calon karyawan mengenai sisi perusahaan. Orientasi pendidikannya dalam perspektif Islam. Nah, tentunya mungkin kalau kami praktisi ataupun ya struktural ataupun lain sebagainya di sebuah organisasi sekolah. Nah, ini penting bagaimana orientasi itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana loyalitas seorang calon karyawan terhadap perusahaan atau organisasi yang kita pimpin. Ada 3 hal yang umum di dalam dunia pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada al-tarbiyah, ya, yaitu memelihara. Kemudian yang kedua ada at-ta'lim, mengajar. Kemudian yang ketiga ada at-ta'dib atau pembiasaan, melatih. Tujuan dan manfaat orientasi ada 3 hal, ya. Hal pokok dari tujuan orientasi sumber daya manusia. Yang pertama membantu para pekerja baru pasti, ya. Kemudian memahami budaya organisasi. Jadi kemudian yang ketiga memahami aspek teknis dan non teknis. Nah, selanjutnya ada manfaat orientasi SDM. Ada 5 hal yang ada di dalam manfaat orientasi SDM. Yang pertama, mampu menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan perusahaan yang baru dengan cepat. Yang kedua, mampu memahami budaya organisasi. Kemudian yang ketiga, mempunyai mindset yang sesuai dengan organisasi. Kemudian yang keempat, ya, persiapan pekerja baru dalam menjalankan tugas organisasi. Kemudian dapat mengurangi perasaan kegelisahan. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan dalam kegiatan presentasi hari ini. Nanti ini materi berikutnya akan disampaikan oleh tim kelompok yang lain. Oke, dari saya cukup sekian. Monggo silakan dilanjutkan untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pasca Sarjana Stit Pringseu? Kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis orientasi sumber daya manusia. Orientasi menjadi proses di mana individu belajar memahami kondisi lingkungan kerja, sehingga dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ada 5 jenis orientasi yang harus terpenuhi, di antaranya 1, orientasi perorangan atau orientasi personal. Orientasi ini adalah tentang kemampuan seseorang dalam menyampaikan identitasnya dan orang-orang di sekelilingnya atau lingkungan mereka. Yang kedua, ada orientasi waktu. Orientasi waktu ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami masa kerja, termasuk di dalamnya yaitu waktu, hari, musim, tahun, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada orientasi tempat atau orientasi spesial. Orientasi ini adalah sebuah orientasi mengenai kemampuan seseorang dalam memahami batas-batas tempat atau ruang yang ditempatinya dan kaitannya dengan lokasi atau tempat-tempat lainnya. Yang keempat, ada orientasi formal. Orientasi formal bisa dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, perusahaan, atau pemerintahan. Orientasi formal merupakan perencanaan dan penempatan tujuan ketika individu masuk dalam lingkungan baru. Yang kelima, ada orientasi serial. Orientasi serial ini menerapkan kriteria dan norma pada seseorang. Contoh di dalam bidang pendidikan, di mana siswa melakukan orientasi dan menerima lebih banyak pengalaman. Adanya orientasi ini dapat membantu siswa untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah tentang tahapan orientasi sumber daya manusia. Ada 5 tahap orientasi sumber daya manusia. Yang pertama itu perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru terhadap lingkungannya sehingga memberikan kenyamanan dan ketenangan terhadap pegawai tersebut. Yang kedua, ada penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi, maka
akan membuat pegawai ini lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi kebijakan dalam perusahaan tersebut. Mulai berlakunya kebijakan-kebijakan, baik yang terkait tentang sumber daya manusia, seperti reward, karir, training, hubungan kepegawaian, sampai pemberhentian. Selain itu, terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga tentang kode etik dan peraturan perusahaan. Dengan demikian, akan menjelaskan hal-hal yang perlu ditaati dan dijadikan dalam memperlancar kinerja seseorang tersebut. Yang keempat, adanya jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi mempermudah pegawai baru untuk menyampaikan aspirasi atau pertanyaan. Untuk itu, perlu adanya komunikasi, baik melalui komunikasi rutin seperti tatap muka ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Yang kelima, ada proses monitoring. Pada awal bekerja, pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin terhadap pegawai, sehingga membantu pegawai tersebut lebih meningkatkan kinerjanya. Jika ada kekurangan, maka dapat disampaikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Demikian juga, jika ternyata pegawai tersebut berhasil mencapai target yang lebih, maka dapat ditingkatkan lagi target kerja pegawai tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Keuntungan dan kelemahan orientasi dalam sumber daya manusia diantaranya adalah usaha orientasi yang sangat efektif. Artinya efektif itu ada imbal balik yang tepat, baik itu imbal balik dikerjakan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, praktek SDM sumber daya sebagai sarana-sarana yang mengandung nilai-nilai yang positif, baik itu yang berkenaan dengan karyawan, adalah merupakan satu hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas kinerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan ataupun karyawan yang baru yang berkomitmen awal mereka pada perusahaan secara positif, ini juga mempengaruhi keberuntungan atau keuntungan di dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan itu tersebut. Itu secara positif dipengaruhi orientasi. Sosialisasi ini meningkat karena ada kecocokan antara orang-orang yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan mereka. Para pemberi kerja telah menemukan nilai-nilai orientasi bahwa tingkat karyawan lebih tinggi jika karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Ini sekali lagi, kegiatan yang efektif ini yang akan memberikan keberhasilan di dalam karyawan ataupun dalam perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan instansi ataupun di lingkungan organisasi. Memberikan pelatihan-pelatihan ataupun memberikan kinerja-kinerja yang baru secara keseluruhan, baik secara cepat maupun tepat, sebagai bentuk kegiatan di dalam instansi ataupun dalam organisasi ini berkontribusi di dalam pengembangan usaha-usaha itu juga. Para bapak dan para ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah dalam satu kelas ini, bahwa perlu diperhatikan juga di dalam orientasi sumber daya manusia supaya mendapatkan keberuntungan di dalam mengelola SDM, baik itu di dalam orientasi
perusahaan ataupun di dalam SDM organisasi itu adalah untuk pengembangan yang efisiensi di dalam orientasinya, menempatkan informasi kepada karyawan pada umumnya ataupun memberikan kegiatan-kegiatan yang plus, memberikan contoh baik itu di dalam web perusahaan ataupun dalam internet, supaya ketika memberikan materi umum mengenai sejarah perusahaan ataupun mengenai sumber daya manusia di dalam perusahaan, struktur, produk dan jasa ataupun yang lain, ataupun misi-misi yang lain, ini secara struktur dapat memberi manfaat yang banyak terhadap karyawan itu sendiri ataupun pribadi karyawan itu. Selanjutnya adalah kelemahan-kelemahan di dalam orientasi sumber daya manusia adalah kelemahan umum dari program orientasi, yaitu pada level supervisor. Artinya supervisor itu orang yang memiliki jabatan penting dalam satu instansi atau dalam satu perusahaan. Walaupun sebagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif, tetapi keefektifan itu tanpa ada dukungan dari karyawan yang ada, ini juga akan memberikan kelemahan dalam satu urusan yang harus dikerjakan. Lah, memang supervisor ini harus tahu. Nah, ini tanpa ada kerjasama, memberikan pelatihan ataupun melaporkan kemajuan di dalam perusahaan, ini akan memberikan dampak yang negatif. Makanya sebagai supervisor itu harus tahu siapa yang harus diperhatikan, harus apa yang harus dikerjakan. Makanya kelemahan-kelemahan itu diantaranya terletak pada supervisor. Nah, ini. Oleh sebab itu di dalam perusahaan ataupun instansi yang ada, untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya sebagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang memberikan keuntungan ataupun memberikan kegiatan yang baik yang memberikan dampak yang positif, menetapkan satu orang ataupun menetapkan satu kerjaan yang telah berpengalaman yang ada di dalam perusahaan itu tersebut, supaya tidak ada kelemahan. Yaitulah kelemahan-kelemahan itu diantaranya terletak pada supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, setelah kita mendengarkan beberapa pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita di atas tadi, tibalah kita pada kesimpulan makalah kelompok 3, yaitu dengan materi orientasi sumber daya manusia. Kesimpulannya adalah karyawan atau pegawai merupakan sebuah aset penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, lembaga pendidikan ataupun organisasi. Sementara itu, orientasi sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu atau sebuah wadah yang diciptakan untuk membantu para karyawan baru mengenal lebih dekat dengan lingkungan kerja mereka. Program orientasi yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi ataupun lembaga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari para karyawan di perusahaan tersebut. Serta program orientasi tersebut harus dilaksanakan secara profesional sehingga dapat membentuk SDM dan kualitas karyawan yang unggul dan juga cekatan. Sekian dari kami kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.